Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Araf TV, kali ini agak temanya yang berbeda. Kita akan membuat suatu program baru. Sebenarnya programnya lama, itu tentang kisah inspiratif. Tapi kali ini kita akan mencoba muter-muter gitu. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk wawancara tentang kisah inspiratif dari Bapak Fauzan. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan kita. Pak Fauzan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usaha apa nih Pak? Ini percetakan. Percetakan ya? Iya. Oh. Ini apa namanya? Kita ngasih logo bola golf sesuai dengan pesanan customer. Jadi mau merek apapun, insya Allah kami bisa. Oh begitu. Ya. Bisa diterangkan nggak Pak? Kira-kira, mohon maaf nih, awal mula Bapak akhirnya bisa berkecimpung di dunia ini, ceritanya seperti apa Pak? Kalau dari awal mulai ya kita awalnya bekerja, Mas. Oh bekerja. Iya, jadi bekerja di suatu tempat. Kemudian di situ saya sudah sudah merasakan kayaknya saya sudah bisa nih. Maksudnya kalau misalnya bikin sendiri kayaknya saya sudah bisa gitu. Kemudian saya sudah merasa bisa. Terus ada teman, saya bekerja sama dengan teman. Jadi kami berdua, bukan saya sendiri, bukan. Jadi berdua. Waktu itu ya coba menawarkan jasa. Saya bisa begini Pak. Gitu kan. Awalnya satu toko. Kemudian setelah setelah mereka tahu kita bisa, dan dia kan ada kawan, ada saudara gitu. Jadi berawal dari satu, mereka jadi cetak ke sana aja, bisa cepet, bisa permintaan apa aja, cetak logo apa aja bisa gitu. Oh gitu. Berarti ini kalau bolanya tetap dari pabrik ya? Kami dari toko, Mas. Oh, tetap dari toko ya? Iya. Jadi customernya itu hanya misalkan mau ngasih merek di bolanya ya? Bolanya polosan gitu ya Mas ya? Iya. Jadi bola golf itu dasarnya sih sudah ada merek brandnya gitu. Oh sudah ada? Iya, sudah ada merek brandnya. Contoh merek brand bola golf kan yang terkenal itu Allah gitu kan? Nah, itu Allah. Nah, kemudian mereka kan kalau mengadakan event, itu mereka mau ada sponsor. Kemudian sponsor tadi yang misalnya contoh PT apa gitu misalnya kan, mau mengadakan event, logo bolanya itu di logo dengan dengan nama PT tersebut. Oh gitu. Berarti customer Mas Fauzan itu bisa dibilang caranya gimana? Cara nyari customer gimana caranya? Kalau saya sih nggak langsung. Jadi customer itu yang dari PT itu ke toko. Toko itu toko olahraga ya? Iya, toko golf. Oh, toko golf gitu ya. Kemudian di toko golf tersebut baru ke saya. Berarti Mas Fauzan punya itunya di toko-toko olahraga itu ya? Kalau langganan saya sih toko-toko, kebanyakan toko. Kalau sekarang udah sampai ke driving, bahkan alhamdulillah kalau sekarang sudah ada customer langsung yang bawa bola sendiri. Kadang-kadang juga mereka ingin disediakan barangnya atau bolanya tersebut ikut logo yang mereka ingin apa. Oke. Itu tahun berapa mulainya Mas? Untuk sendiri ya? Udah mulai mandirinya tuh tahun berapa? Sekitar tahun 2000 berapa? 2002 atau berapa Mas? Oh 2002 iya. Gitu ya? Oh jadi gitu. awal-awal kan ya cuman buat menyambung makan apa gitu. Awal-awalnya kan.
Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ya customer, maksudnya toko-toko itu sudah banyak. Ya alhamdulillah kalau sekarang dari toko juga udah nambah beberapa toko, dan dari lapangan driving itu saya seringkali juga langsung ke sana. Oh ke gitu. sana ke driving. Kalau saya misalkan mau mesen itu berarti saya tinggal ngasih logo, cetak logonya ya ke Pak Fauzan, baru Pak Fauzan proses untuk menempatkan di bola ini ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya, kira-kira ya. Ini salah satu contoh yang Oh. setelah saya kerjakan, ada beberapa merek lah mas. Beberapa merek yang telah ini hari ini saya lagi mengerjakan merek ini. Oh iya. Berarti semua logo-logonya juga di sini ya prosesnya. Iya. Di rumah ini Pak ya? Di rumah ini. Oh. Gimana Pak? Apakah bagus nih sekarang? Kemarin kan COVID nih. Terus gimana nih? Kalau COVID, semuanya pekerjaan bukan saya aja yang merasakan mas. Kalau COVID kan hampir semua orang yang punya usaha kayaknya mengalami kegoncangan lah mas. Oh. Contoh saya kemarin waktu COVID ya nggak ada sama sekali kerjaan, nggak ada permintaan orang cetak logo itu nggak ada. Sama sekali nggak ada mas. Mas Fauzan udah punya itu karyawan? Masih teman aja saya bilang, kalau karyawan sih nggak karyawan. Teman kita tadinya cuma berdua, sekarang udah bertiga. Bahkan kalau lagi pas ketemu orderan yang agak lumayan banyak ya, istri saya ikut. Oh, jadi sekeluarga gitu. Iya, pokoknya. Gotong royong pokoknya ya. Gotong royong. Ya, neken inilah ya. Operasional biar bisa ini sendiri. Terus langkah-langkahnya gimana kemarin untuk menghadapi krisis kemarin itu? Langkah-langkah kalau COVID ya kita sikapi aja mas. Ya, memang kita nggak sendirian lah. Memang COVID itu kan banyak teman yang mengalami usahanya yang nggak jalan itu. Kita nggak sendirian. Kita banyak teman. Bahkan ada yang langsung down banget tuh Pak. Ya ada. Saya juga kalau saya dibilang kalau di usaha ini di cetakan ini nggak ada sama sekali mas. Udah nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali ya waktu COVID. Terus Bapak gimana tuh? Bahkan saya sampai mencoba usaha yang lain, kayak kemarin kan jualan bakso itu kan. Oh. Pastinya kan saya nggak bisa bikin bakso mas, cuman karena kondisi ya, jadi jadi kayak terpaksa gitu mas, jadi harus cari usaha yang lain gitu. Bikin bakso nggak bisa bikin, akhirnya mau nggak mau karena keadaan bikin lah. Jadi bisa. Jadi bisa gitu ya. Tuntutan ya. Masih ya. Jadi pertamanya ya belajar melalui YouTube. Terus kemudian saya ada temen yang sudah bikin pedagang bakso lah. Temen yang pedagang bakso, jadi saya lihat di YouTube, oh begini caranya kan ini. Nah, untuk lebih jelasnya kan, prakteknya kan kita harus belajar kan. Enggak, kalau melulu dari YouTube kadang-kadang kan enggak semuanya keterangan dari YouTube itu semuanya dari A sampai Z tidak dijelaskan. Kadang-kadang masih ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal tersebut kita cari orang yang benar-benar ahli di situ. Jadi kita nggak ada yang tertinggal. Ini belas sama sekali nggak ada? Belas sama sekali nggak ada. Masya Allah. Terus akhirnya coba ada di bakso. Nah bakso kan mula nih. Terus gimana? Nyari customer gimana? Pertamanya kan COVID juga kan? Iya. Pertamanya ya gini mas. Ketika saya bikin, saya awal-awal bikin kan, saya nyoba, saya rasakan sendiri. Kayaknya sih menurut lidah saya sih, oh ini udah lumayan lah. Nah, kemudian saya bagikan ke tetangga buat tester ya. Buat tester. Kemudian tanggapan mereka kok ini kayaknya udah layak untuk dijual gitu. Nah, itu menjadikan saya menjadi penyemangat saya lah. Dari awalnya dari komen-komen orang-orang tersebut yang saya kasih itu, jadi saya mencoba untuk jualan ya di Masjid Al-Araf.
masjid kita, Mas. Oh gitu. Tapi sebentar, mohon maaf, kok bisa memilihnya ke bakso? Gimana ceritanya? Kalau background tukang bakso kan nggak punya. Iya. Saudara ada? Saudara nggak ada. Nggak ada juga yang jualan bakso kan? Kalau memilih di bakso itu gini, Mas, waktu COVID, kalau misalnya produk selain nggak makanan kayaknya nggak. Kalau COVID kan bisa keadaan COVID, Mas, orang nggak punyanya duit katakanlah, tetap makan itu kan tetap butuh, Mas. Pikiran saya begitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari makan gitu. Makanya kayaknya ini ada hubungannya walaupun kondisi apa namanya nggak bisa beli, katakanlah nggak bisa beli yang lain, tapi kalau untuk beli makan kan tetap harus, Mas. Mau nggak mau makan nggak mau harus. Sistemnya delivery. Sistemnya delivery. Pakai APD. Pakai masker aja. Masker doang. Oh gitu. Sekeliling aja udah sampai mana kira-kira? Ya lingkungan beda sini. Berarti nggak pakai gerobak ya di rumah, cuma delivery aja. Awalnya di rumah. Ya awalnya di rumah. Kemudian boleh di masjid itu sebentar. Lockdown lagi kan, balik ke rumah lagi. Tapi tetap jalan. Di sana nggak jalan, di sini nggak jalan. Sekarang malah belum jalan ini, Mas, ya. Malah sekarang lagi udah fokus ke sini, udah ya, mulai karena, nih ya. Ya karena di sini mulai ada pekerjaan, mulai apa namanya normal kembali kan. Saya harus nanganin ini, ngirim. Kadang-kadang ada apa namanya orang yang ingin ketemu, ingin dijelaskan. Nah, saya akhir-akhir ini sering keluar, Mas. Jadi nggak keluar bisa, ya. Nggak bisa nerusin yang usaha yang kopi tadi. Pemirsa, hebatnya beliau sekarang udah punya mobil. Jadi kemana-mana beliau udah utang, Mas, utang. Utang sama bos. Alhamdulillah buat operasional sudah ada barokahnya. Tapi kalau boleh tahu, mohon maaf, kan karyawan tadi antara 2 sampai 3. Terus keadaan ketika COVID benar-benar belas sama sekali, kan mau nggak mau karyawan dipulangkan, pasti kan begitu ya. Mohon maaf, anak berapa, Pak? Saya 3. 3. Sekolah kan juga pasti. Ya. Begitu udah nggak ada belas sama sekali, ya, gitu kan? Ya ada alhamdulillah, jangan bilang nggak ada. Nggak, yang kemarin itu kan pemasukan kan nggak ada. Iya. Tabungan pasti ada, tapi akhirnya termakan lah. Kan begitu kan untuk biaya hidup. Kan lama juga sebenarnya kan, sampai 3 tahun gitu kan. Kalau boleh tahu Pak Fauzan, resepnya gimana sih? Kok bisa bertahan? Mungkin pemirsa Al-Araf TV lainnya bisa menjadi inspirasi. Ya. Resep bertahannya begini, Mas. Kita kan, kalau keyakinan saya gitu, Mas, saya ini mungkin sebuah amalan juga lah, amalan saya ya. Boleh nanti yang lain koreksi lah. Jadi gini, prinsip saya kan ada di Masjid Al-Araf ya, di situ kan ya, tempat ibadah kita di sana kan. Saya niat untuk mengurusi masjid itu, saya niatkan benar. Saya niat lillahi ta'ala, ngurusi masjid dengan kemampuan saya, semampu saya yang ada. Maksudnya ngurusin masjidnya jadi marbot? Ya, saya turun jadi marbot. Jadi marbot, bersih-bersih apa namanya, bersih-bersih masjid, ngurusi semua listrik, semua saya yang ngurusin. Saya diberikan kesempatan dari BKM untuk bisa masuk jadi marbot di sini. Pokoknya saya lillahi ta'ala ngurusin masjid. Lihat saya gini, Mas, kalau keyakinan saya, kalau saya ngurusin masjid ini rumah-rumah Allah. Orang buat tempat ibadah orang-orang banyak bahkan. Kalau masjid ini terurus, insya Allah saya ya nggak mungkin nggak diurus sama Allah kan gitu. Masya Allah. Saya keyakinan saya begitu. Jadi itu saya tanamkan gitu. Jadi saya ngurusin masjid dengan niat saya lillahi ta'ala, insya Allah nanti Allah nggak bakal menyelamatkan saya. Buktinya saya waktu COVID ya saya alhamdulillah, Mas. Kalau urusan makan ya alhamdulillah nggak kurang. Saya bisa makan dengan adanya jualan bakso ya, mungkin itu kan sebuah jalan yang dikasih sama Allah ya. Yang tadinya saya nggak bisa bikin bakso jadi bisa, bahkan saya bisa jualan bakso dengan kemampuan yang
harusnya bukan kemampuan saya itu mas. Nah, itu kan jalan Allah yang ngasih gitu. Jadi kayak sebelumnya juga saya nggak terpikirkan saya bisa bikin bakso, bisa jualan bakso, jualan mie ayam, itu nggak pernah, saya nggak pernah mikir, nggak pernah terpikir, nggak pernah punya angan-angan ke situ mas. Tapi tahu-tahu Allah kasih jalan, bisa apa namanya, kok saya punya pemikiran bikin bakso, jualan bakso, ya itu ngalir aja mas. Kalau saya yakin itu Allah yang ngasih jalan gitu. Jadi apa namanya, kalau kita ngurusin masjid, saya yakin kita bakal diurus sama Allah. Kita nggak akan diterlantarkan sama Allah. Gitu. Masya Allah. Sudah berapa lama jadi pondok? Sekitar ya awal-awal COVID mas, 2019 itu saya masuk. Jadi COVID langsung Bapak buktikan diri Bapak di masjid? Iya. Pokoknya buktikan saya sama ibu saya, sebisa saya mas gitu kan. Walaupun ya masih banyak kekurangan karena saya memang orang bodoh lah, banyak kekurangan. Tapi dari situ, dari semenjak saya jadi makhluk di situ, saya mendapatkan bimbingan yang banyak dari situ. Orang-orang pintar, orang-orang baik ada di situ di masjid mas. Jadi kalau kita memang apa namanya, tulus, ikhlas, niat dari Allah Ta'ala, di masjid itu kayak ibarat kayak orang belajar. Mau belajar apa aja bisa di situ mas. Belajar agama jelas di situ, setiap harinya ada kultum, ada kajian, itu udah jelas itu kan. Kita mau apa enggak kan gitu. Kemudian belajar tentang ilmu yang lainnya. Di situ orang-orang pintar kadang-kadang bercerita aja, kalau kita mendengarkan betul-betul, kita bisa tahu bahasa orang-orang pintar itu seperti ini. Orang-orang pintar yang mensikapi keadaan itu seperti ini. Kita dengerin aja mas. Itu kayak ibarat kayak orang kita itu menuntut ilmu di situ. Jadi itu adanya di masjid itu banyak. Kalau di tuntutan ilmu di di dalam, ketika kita mendengarkan kajian, yaitu ilmu agama. Cuman kalau ketika pas kita break, kita katakanlah di teras apa di mana, kan banyak obrolan bebas itu mas. Nah, itu kan orang-orang punya pengalaman yang banyak, orang-orang pintar di situ. Saya dengerin aja, saya dengerin. Jadi yang sebelumnya saya nggak tahu, jadi tahu begini. Misalnya Pak Haji bilang begini, Pak Haji cara mensikapi keadaan apa seperti ini, begini. Jadi kita kayak kuliah lah. Gitu mas. Berarti alhamdulillah di masjid tersebut ya bukan hanya pencerahan kali ya. Iya. Ilmunya juga dapat, ya kan. Tempat berkumpulnya banyak manusia di situ. Ya. Kita bisa berkeluh kesah sama Allah, cuman bisa berbagi juga sama saudara-saudara lain. Timbullah ide-ide yang bisa untuk survive di situ ya. Iya. Lalu mulai kapan mas akhirnya menentukan bahwa saya harus kembali lagi ke usaha saya? Kalau usaha itu ngalir ya mas, saya kan nggak lepas. Walaupun saya ngurusin masjid jadi marbot di situ, usaha kan tetap jalan. Jadi nomor telepon saya kan udah kepegang mereka. Jadi misalnya ada kerjaan, mereka tetap panggil saya. Jadi saya kalau usaha ini nggak lepas mas. Walaupun kegiatan saya di rumah apa gitu, ini tetap berjalan. Walaupun ya jalannya apa adanya gitu. Tapi satu lagi mas, kan ya tentu ya dalam kehidupan kan pasti tuntutan banyak ya anak lah, dari istri segala macam. Batas kemampuan kita pun juga ada, karena tentunya kan kita sudah ditentukan juga masalah rezekinya kan gitu kan. ya. Menurut Pak Fauzan sendiri untuk menyikapi hal itu gimana? Apalagi sekarang maaf BBM naik lagi, bukan kita baru didera COVID kemarin, kebutuhan makin lah tinggi. Sikap Bapak untuk menghadapi ini gimana? Begini mas, kalau itu bagaimana kita mensyukuri keadaan mas. Kita
pintar-pintar untuk mensyukuri aja. Bagaimana yang kita apa namanya yang ada kita yang kita apa namanya dirasakan pada hari ini, kita syukuri aja. Dan siapa yang mensyukuri nikmatmu, kata Allah, akan aku tambah nikmat-nikmatnya yang lainnya. Itu kita syukurin aja, Mas. Jadi kita pikiran kita nggak panik, nggak was-was, nggak nyantai aja, Mas. Hadiahnya kendaraan itu. Saya malu kerja juga. Yang jelas kan suatu hadiah dari Allah, hiburan kan. Bisa dapat kendaraan kan buat operasional kan malah enak juga gitu. Ditambah juga bisa buat sama keluarga kan gitu kan. Terus apalagi yang kira-kira meyakinkan Mas bahwa ya aku harus tetap jalan, aku harus tetap survive. Apalagi? Kalau jalan sih bismillah aja, Mas. Kita bismillah. Kalau saya sih mengenai ikhtiar, ya ikhtiar kita harus ikhtiar ya, Mas. Tapi doa kita jangan lepas. Kalau kita tambahin, misalnya kita ibadah kita jangan sampai nanggung. Kita ibadah kan bukan sholat saja, bukan puasa saja kan. Masih banyak yang lain kan. Itu ya hablum minallah dan hablum minarasnya diseimbangkan. Kita berhubungan baik sama sesama, dan kita menyembah ke Allah, tetap kewajiban kita tetap kita jalankan. Dan larangan-larangan yang Allah berikan, maksudnya ini nggak boleh, ya itu jangan kita tabrak. Berusaha, walaupun ya namanya manusia sih, saya nggak mungkin, saya banyak dosa, saya banyak kesalahan itu, tapi itu normal, Mas. Intinya kalau kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang bisa membuat kita berdosa, itu ya kita beristighfar aja sama Allah. Kalau Ustaz Heru, walaupun kita berbuat dosa sebesar apapun, ya obatnya cuma istighfar terus. Walaupun kita sekarang berbuat dosa, besok nggak terasa berbuat dosa lagi, istighfar terus aja. Istighfar. Kita minta ampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengampuni kita. Itu intinya di sini. Saya ya anaknya mendengarkan kajian-kajian itu kan kadang-kadang ya, tapi nggak semuanya masuk yang masuk ya. Untuk pandangan Mas Fauzan sendiri, apakah COVID itu suatu bencana? Kalau COVID, bagaimana kita mensikapi ya? Banyak orang yang maksudnya yang menyikapi kan, wah ini COVID itu membuat saya jadi anak saya juga jadi nggak punya kerjaan gitu kan, gitu. Saya menjadi orang yang yang nggak bisa berusaha gitu kan, bisa jadi. Kalau COVID, bagaimana kita mensikapi aja kan, itu kan kayak semacam ujian bagi kita ya, Mas. Bagaimana Allah ngasih ujian tersebut kan, Allah nggak mungkin ngasih ujian ke orang yang tidak mampu, itu nggak mungkin. Allah pasti mengasih ujian kepada orang yang mampu ya. Termasuk kita kan, artinya sampai lewat COVID sampai sekarang masih bisa bernapas, masih bisa makan gini, berarti kita mampu, Mas. Begitu. Iya. Satu lagi terakhir. Iya. Kira-kira ke depan Mas punya cita-cita seperti apa? Kan usaha sudah mulai jalan, lagi. Kira-kira apa sih yang belum dicapai dalam kehidupan Mas? Tentunya perjalanan keluarga juga termasuk kan? Cita-cita saya? Ya. Cita-cita saya ya, saya bisa menjadi orang yang baik bagi keluarga saya, maksudnya bisa buat contoh anak-anak saya, bisa jadi pemimpin di keluarga saya gitu kan. Jadi bisa mensekolahkan anak-anak saya sampai sampai sekolah yang
yang katakanlah saya kalau saya nggak sekolah kan gitu, yang lebih daripada saya. Ya semua orang tua pengennya anak lebih pintar, lebih sukses daripada orang tua itu ambil semua itu. Bagi saya begitu. Dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan, bisa menjalankan. Karena saya kan belum bisa pergi haji mas. Niat saya pengen banget. Amin. Jadi saya pengen banget, cuman ya belum. Sama masih banyak apa ya? Masih banyak perusahaan. Sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya mas ya. Kalau kita niatnya tinggi, tapi saya tabung dulu, langsung bayar dulu. Insya Allah. Dari duit saya itu. sudah saya lakukan mulai apa namanya? Berarti udah mau haji nih ya? Ya udah mulai. Udah mulai ya? Belum sampai ke saya daftar belum. Oh belum. Amin. Moga-moga udah mulai nabung, nanti kan harus sampai 25 juta itu. Iya. Kalau nggak salah waktu kemarin ya. Kalau sekarang BBM naik ini mungkin ya naik yang belum tahu harga barunya. Ya, belum tahu. Kalau memang saya. insya Allah kan misalkan ya moga-moga ya Allah mengabulkan cita-citanya Mas Fauzan lah, terutama dengan keluarga. Ini merebutnya gimana? Terus kah? Merebut terus. Sampai mati? Sampai semampu saya. Oh gitu? Sekarang misalnya nggak bisa pakai tenaga saya misalnya nih. Kalau sekarang saya kan alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Allah. Tenaga saya masih bisa. Katakanlah bisa bersihin WC, nyapu juga masih bisa kan saya. Alhamdulillah sekarang. Pokoknya saya selagi saya masih sehat, masih mampu, masih dipakai sama DKM, insya Allah saya nggak akan pindah. Itu amalan saya mas. Oh, alhamdulillah. Amalan saya. Barakallah, makasih. Terima kasih Mas Fauzan. Semoga selalu sukses dunia dan akhirat. Amin. Pemirsa, banyak pelajaran yang kita peroleh sekarang. Alhamdulillah Pak Fauzan adalah suatu figur, seseorang yang dia mencoba bertahan, bahwa dia yakin bahwa sesungguhnya kembali kepada Allah adalah suatu jalan yang paling baik dan paling benar. Tali kita harus kita kuatkan, pegangan kita kepada Allah. Yakin bahwa sesungguhnya seperti yang Pak Fauzan bilang tadi, dengan keterpurukan masalah-masalah lalu, dengan keadaan-keadaan bencana yang sudah ada, dijadikan sebagai suatu manisnya ujian. Akhirnya dia membaktikan diri dia kepada masjid. Dia yakin kalau dia mengurus masjid, Allah pasti akan mengurus dirinya dan keluarganya. Alhamdulillah, memang tidak besar, memang tidak seperti konglomerat adanya. Tapi siapa tahu, walau anak. Yang paling penting berjalannya iman di setiap hari, berjalannya ibadah setiap hari. Sesungguhnya itulah tujuan kita utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.